Kabupaten Tegal, daerah yang kaya warisan budaya dan potensi alam yang melimpah. Letak yang strategis dari pesisir utara sampai pegunungan, Tegal menyimpan keberagaman sumber daya alam di dalamnya. Mulai dari hasil laut hingga kekayaan agraris yang tersebar di wilayah perdesaan. Warisan kultural yang telah terbentuk sejak masa lampau menjadikan Tegal sebagai daerah yang tak hanya kaya secara ekonomi, namun Tegal bernilai tinggi secara historis dan sosial. Potensi Tegal yang besar ini tidak akan maksimal tanpa pengelolaan yang tepat dan dukungan dari kualitas sumber daya manusia yang unggul. Menyadari hal itu, pemerintah Kabupaten Tegal terus berkomitmen memperkuat kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah, wujudkan strategi holistik pengembangan SDM P3K dalam membangun akselerasi pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tegal. Strategi ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan akuntabel, khususnya melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia. P3K yang selama ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan layanan di berbagai OPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Ishak Maulana Rohman SH, Bupati Tegal, selaku mentor. Ibu Dr. Anda Armi Winarti MSI, Deputi Bidang Penjaminan Mutu, Pengembangan Kapasitas, dan Pembelajaran ASN, Deputi 4 LAN selaku narasumber. Bapak Insinyur Yatno Iswaro MP selaku coach. Saya Muhammad Budi Eko Setiawan, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Tegal, selaku peserta diklat pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 3 tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini kami akan melaporkan implementasi proyek perubahan dengan judul Strategi Holistik Pengembangan SDM P3K dalam rangka membangun akselerasi pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal. Proyek perubahan ini ditujukan pada pembentukan SDM yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari interferensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kabupaten Tegal saat ini menghadapi tantangan krusial yang memerlukan tindakan segera dan terukur dengan komposisi 2.168 P3K yang sebagian besar merupakan rekrutmen baru antara tahun 2022 sampai dengan 2024. Penugasan prosedur dan budaya kerja di 41 perangkat daerah dan 18 kecamatan masih belum seragam. Sementara itu, harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik terus meningkat, tercermin dari 2.154 aduan yang masuk melalui lapor Bupati pada tahun 2024 meningkat 18% dari tahun sebelumnya. Meskipun indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 berada di kategori baik dengan nilai 79,3. Angka ini masih jauh di bawah target RPJMD 2024 sampai dengan 2029 yang menuntut kategori sangat baik dengan nilai 85. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tegal telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan manajemen strategis sektor publik yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi hasil. Strategi ini bertujuan menciptakan pemerintah yang responsif, efisien, akuntabel, khususnya melalui pengembangan sumber daya manusia P3K yang selama ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan di berbagai perangkat daerah. Tujuan proyek perubahan ini adalah pengembangan kompetensi SDM P3K untuk mendukung akselerasi pelayanan publik yang lebih baik dan mendapatkan kepuasan dari masyarakat. Capaian jangka pendek dalam implementasi proyek perubahan ini adalah terwujudnya kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dalam mendukung strategi holistik pengembangan SDM P3K dalam membangun akselerasi pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal. Saya berharap inovasi ini dapat terwujud dan berkelanjutan. Demikian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan implementasi proyek perubahan ini. Pelaksanaan tahapan rencana strategis jangka pendek yang dilaksanakan selama 60 hari terbagi dalam 10 milestone. Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahapan rencana strategis sebagai berikut. Milestone pertama, pembentukan tim efektif. Diawali dengan rakor persiapan kegiatan proyek perubahan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembentukan tim efektif proyek perubahan. Adapun tim efektif ditetapkan melalui keputusan Bupati Tegal nomor 100.3.2/397 tahun 2025 tentang tim efektif strategi holistik pengembangan SDM P3K dalam membangun akselerasi pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal. Milestone kedua, koordinasi dan pembangunan komitmen bersama dengan stakeholder yang terlibat. Setelah dilaksanakannya pembentukan tim efektif proyek perubahan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh project leader yaitu menyelenggarakan rapat koordinasi bersama tim efektif dalam pembahasan proyek perubahan dan pembangunan komitmen bersama dengan stakeholder yang terlibat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025 bertempat di ruang rapat Sekda Kabupaten Tegal yang dihadiri oleh tim efektif dan stakeholder. Dalam kegiatan rakor dan pembangunan komitmen tersebut didapati dukungan dari berbagai stakeholder terkait yaitu Bupati Tegal, Sekretaris Daerah, BUMD Kabupaten Tegal, perangkat daerah terkait, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Milestone ketiga, penyusunan strategi holistik pengembangan kompetensi SDM P3K dalam membangun akselerasi pelayanan publik yang berkualitas. Pelaksanaan kegiatan ini melalui rapat tim efektif dan koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Tegal untuk membangun penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui MOOC bagi P3K, serta merumuskan regulasi yang tepat guna menarik atensi dari perangkat daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dengan optimalisasi SDM P3K berbasis pengayaan kompetensi. Milestone keempat, merumuskan peta kompetensi dan kebutuhan pengembangan kompetensi P3K. Tim efektif bersama dengan BKPSDM Kabupaten Tegal dan Universitas Pancasakti Tegal mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki P3K saat ini dengan kompetensi yang diharapkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap P3K memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar jabatan dan kebutuhan organisasi serta siap menghadapi tantangan di masa depan. Hasil kegiatan ini berupa pemetaan dan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM P3K. Milestone kelima, membangun kerjasama dengan akademisi dan pengembangan kompetensi P3K. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan menjalin kemitraan antara pemerintah dan akademisi dalam mendukung program pengembangan kompetensi dengan output 1. Pengadaan narasumber yang kompeten serta modul materi yang berkualitas. 2. Dukungan dalam pengembangan kompetensi SDM P3K. Hasil kegiatan ini berupa perjanjian kerjasama dan nota kesepakatan antara BKPSDM Kabupaten Tegal dan Universitas Pancasakti Tegal. Milestone keenam, menyusun instruksi Bupati Tegal terkait strategi holistik pengembangan SDM P3K. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dari pengumpulan data dan informasi, penyusunan draft kebijakan, harmonisasi draft kebijakan, finalisasi draft kebijakan, serta pengajuan dan penetapan kebijakan. Draft final kebijakan beserta dokumen pendukung diajukan kepada Bupati Tegal untuk mendapatkan persetujuan penetapan dan penandatanganan instruksi Bupati. Milestone ketujuh,
Sosialisasi instruksi Bupati Tegal terkait strategi holistik pengembangan SDM P3K. Sosialisasi instruksi Bupati nomor 877 tahun 2025 tentang strategi holistik pengembangan SDM P3K dalam membangun akselerasi pelayanan publik yang berkualitas dilaksanakan pada tanggal 4 Juli tahun 2025 bertempat di ruang rapat Bupati Tegal yang dihadiri oleh seluruh perangkat daerah. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun fondasi implementasi kebijakan yang seragam, akurat, akuntabel, dan berkelanjutan. Milestone ke-8, pengembangan kompetensi MOOC di Dinas Perhubungan bentuk kerjasama BKPSDM Kabupaten Tegal dengan Universitas Pancasakti Tegal. Pengembangan kompetensi bagi SDM P3K merupakan pilar utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima. Pengembangan kompetensi dilaksanakan pada hari Kamis 10 Juli 2025 dan diikuti oleh kurang lebih 300 orang partisipan. P3K mempunyai peran yang strategis di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam mendukung kelancaran, keselamatan, dan keteraturan sistem transportasi di wilayah Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi P3K bukanlah sekedar kewajiban, melainkan investasi strategis bagi pemerintah Kabupaten Tegal. Milestone ke-9, pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah sebuah alat strategis untuk memastikan bahwa bimbingan teknis atau workshop bagi P3K benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tegal. Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi SDM P3K di Kabupaten Tegal merupakan sebuah siklus berkelanjutan yang vital. Proses ini tidak berhenti saat sertifikat pelatihan dibagikan, tetapi terus berlanjut hingga terbukti adanya dampak positif pada kinerja individu dan pencapaian tujuan pemerintah Kabupaten Tegal. Milestone ke-10, pembentukan kelompok kerja pengembangan kompetensi P3K di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Milestone ini merupakan milestone jangka menengah yang dapat diimplementasikan di milestone jangka pendek dengan hasil berupa 1. Pembentukan kelompok berdasarkan minat, unit kerja, atau jenis pengembangan kompetensi. 2. Penunjukan koordinator kelompok kerja. 3. Penyusunan surat keputusan pembentukan kelompok kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami Rajeng, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Saya Anang Pikuku Purwoko, Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Saya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Saya menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan pada kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 3 Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Atas nama Bapak Muhammad Budi Eko Setiawan, STMM, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Tegal, yang sudah mengenali keresahan hari ini yaitu berkaitan dengan kualifikasi kompetensi P3K. Oleh karena ini hadirnya inovasi terkait dengan strategi holistik pengembangan SDM P3K dalam membangun akselerasi pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Tegal ini menurut saya adalah satu inovasi yang keren, yang ditunggu-tunggu. Dengan sistem yang fleksibel dan berbasis daring, MOOC memungkinkan rekan-rekan P3K kami untuk terus belajar tanpa mengganggu tugas dan tanggung jawab di kantor kami. Semoga dengan program proyek perubahan ini menjadikan pelayanan publik di Kabupaten Tegal semakin berkualitas dan luwih apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishak Maulana Rohman, Bupati Tegal, memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas proyek perubahan yang diinisiasi oleh Bapak Muhammad Budi Eko Setiawan, STMM, selaku Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2025.
Proyek bertajuk Strategi Holistik Pengembangan SDM P3K dalam membangun akselerasi pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, saya yakin dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Saya berharap proyek ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan menjadi contoh praktik baik dalam pengelolaan aparatur daerah. Semoga inisiatif ini menjadi awal transformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Tegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.